Masih pang sampai sekarang ya? Insya Allah masih. Wih, bajunya tetap pang. Tetap pang, meski banyak angsuran. Gimana dek? Mau ngeband di Bali dek? mau Winton aja kalau di Bali. Saya nyablon stiker di belakang toko dulu, sekarang udah di sini sukses. Senang jadi. Ya masih nyablon, tapi orang lain. Random semua. Sempat jadi mualaf juga dia. Wujud pergerakannya itu macam-macam sekarang. Kalian doang gimana jawab macam-macam. Nggak ada yang saya lawan selain kesusahan saya sendiri. Akhirnya sampai Bali juga. Akhirnya. Kayaknya belum tidur nih. Tidur lah. Tidur. Supirnya yang. Jadi mumpung Begundal datang ke Bali nih main di Kerametan Rock, kita tangkap dulu sebentar karena mereka salah satu guru-guru saya dulu di Malang. Ini salah satunya. Kampung Interbola. Apa kabar? Selalu baik dan selalu memuaskan. Aduh, mungkin nggak semua tahu nih Begundal nih. Ya, ceritain lah dikit gimana tahun berapa awalnya, gimana kok bisa jadi kayaknya personel kan ganti-ganti terus mas. Iya, karena konsep awal Budalo Waru kan memang band keluarga ya. Jadi siapapun sebenarnya boleh memperkuat Budalo Waru. Nah, itu awalnya gitu. Kalau berjalan sih baru 25 tahun. 25 tahun. Ya, baru. Baru 22 tahun tuh, bayangin lah ngepang 25 tahun. Seperempat abad. Perempat. Masih banyak yang lebih tua kok dari kita. Ya. Tapi kan lumayan juga. Karena ya Begundal yang aku tahu tuh juga menginspirasi pang-pang Bali zaman dulu tuh, termasuk aku yang kecil dulu kan. Aku ya sebenarnya kita SMP. nggak apa ya. Awalnya nggak terlalu yakin untuk bisa sering kali main di sini ya. Tapi akhirnya. Ya, padahal kan pertama kali kita main di Denpasar waktu itu tahun 2000 kalau nggak salah itu. Itu kacau banget itu. Kacau banget. Ya kacau. Pengalaman. Ya, semua karu-karuan. Itu ternyata mendapat kesan yang oke gitu loh. Oh iya, sama nggak sengaja. Kalau ngomongin zaman-zaman dulu kan yang pasti skill harus oke tuh untuk bisa mengenalkan istilahnya band gitu ya. Ya kayaknya waktu itu ya kita mengenalkan kekacauannya. Saya ingat waktu zamannya di street rock dulu, yang penting 3 kunci semua nyanyi lah, tak masalah. Intinya itu. Coba kenalin dulu satu-satu karena ya kenalan dulu satu-satu karena biar tahu juga teman-teman siapa yang sekarang lagi main di Bali ini. Mungkin yang belum kenal, saya Jipeng. Saya Kadek Rocker, gitar. Saya Age, Sam Keka biasanya dipanggil, pegang bass. Saya Darjo, pegang gitar. Mbak di drum. Chandra. Jadi Kadek nih orang Bali juga yang saya ajak satu kampus dulu, tapi dia tamat, aku enggak. Dia gabung di Begundal sekarang. Masih pang sampai sekarang ya? Insya Allah masih. Wih, bajunya tetap pang. Tetap pang, meski banyak angsuran. Gimana nih bisa mempertahankan pang sampai sekarang nih? Bisa nih hidup dari sini nih? Ya. Tapi kan ada kerjaan lain-lain kan? Beli aku minum ya? Kerjaan Silakan, apa ya? silakan. Habisin, ntar panggil, minta ada plava lagi. Kita jarang kerja ya masalahnya. Bisanya cuma ngeband aja. Skill minimalis. Iya, skill minimalis ini. Kayak kalau diajak kerja bingung sampai lupa gimana caranya kerja ini ya. Pokoknya aku semenjak memutuskan berumah tangga, saya juga memutuskan untuk tidak bekerja. Akhirnya ya bertahan sampai hari ini. Bertahan sampai hari ini ya.
Gimana perkembangannya punk sekarang di Malang? Udah lama aku nggak ke sana. Iya. Ya kayaknya sama aja ya dari dulu, cuman beda generasi aja. Tapi sampean welcome sama regenerasi ya. Ya kita harus ada regenerasi lah. Buktinya kadek masuk, kan Iya. bisa yang paling muda nih. Ya kan semakin kesini kita cari yang semakin ganteng loh. Ya, ini tujuannya untuk menutup kekurangan kami ya. Ya, yang skillnya mini-mini loh. Ya, gitu. Gimana Dek? Mau ngeband di Bali Dek? Anu mau Winton aja kalau di Bali. Menghindari adat ya. Menghindari medese. Udah lagi di Indonesia dia. Rusak loh. Blank aku langsung nih podcast sama guru-guru nih. Benar nih Mas Ipeng nih dulu sebelum BMK singgah ada dulu ke street rock ya. Sekarang udah nggak boleh di sana Nggak ya, boleh, ada ya. tuk-tuk, ada ini ya, apa namanya, bedeng-bedeng dulu lagi ya. Sekarang jadi taman. Jadi taman ya, taman Ya kota. dulu memang taman, cuman kan pagernya itu dibuat Dagang liar. dagang liar. Jadi- Akhirnya dibersihkan. Jadi street rock tuh salah satu distro yang temboknya pakai triplek. Iya. Jadi punk banget. Bener-bener jalanan. Bener kan? Iya. Lagu itu. Kalau Mas tahu memang di ANS memang jadi operator. Ini ada orang di belakangnya stikeran The Chicken Fighter. Habis itu Screaming Factor, apalagi itu banyak-banyak band di belakangnya dia. Mantap pokoknya. Teman-teman. Teman-teman. Kalian ini kan sekarang udah 25 tahun nih, otomatis mempengaruhi lah generasi muda dulu. Gimana kalian show-nya nih atau apa yang kalian ini biar kan nggak mau juga generasi itu rusak kan, tahu sendiri punk tuh Iya. omongannya udah ya sorry nih kalau di Bali mungkin punk itu fashion ya. Tapi kalau saya dulu di Malang punk itu ya benar-benar iya benar-benar street gitu loh benar. Kayak gimana tuh Mas? Ya sebenarnya sama ya, kita ketika zaman-zaman muda ya pastinya ikut-ikutan juga ya. Iya, iya. Nah, sampai akhirnya kita terjerumus sampai hari ini ya apa ya? Mulai menekan diri. Intinya kita bertanggung jawab dengan pilihan kita sendiri ya. Meskipun pangnya setiap orang itu berbeda-beda secara menjalaninya ya, ya itu hak masing-masing ya, Pilihannya. pilihan masing-masing. Pilihan Jadi, masing-masing dulu ya berarti ya. Seberapa besar kita bertanggung jawab dengan pilihan itu. Kan ada tuh punk is a street not fashion tips. Ya, Gimana punk is a tuh? treat. Punk? Punk itu mengancam, bukan Treat, hanya treat. treat. Oh, treat, Ya. bukan is a street. Bukan, is a treat. Oh, treat. Ya. Trip. Punk itu mengancam. Ya, istilahnya mengancam. Gimana dalam pesannya artian- tuh? Pesannya tuh gimana kok bisa sampai kata-kata Ya mengancam dalam artian ya yang enggak yang brutal atau Kriminal gitu, bukan enggak? kriminal ya istilahnya ya gimana caranya pang itu bisa mendarah daging gitu mengancam hati kita mengancam jiwa kita yang ini loh pilihanku. udah cocok nih jadi anggota DPR punk. Mewakili punk seluruh Indonesia nih. Di antara kalian nih siapa sih yang paling rese? Ya semua rese ya. Semua rese. Ada porsinya masing-masing. Tergantung momennya juga ya. Kalau Chandra udah tahun berapa gabung? Ya artinya ikut Pandemi. Pak saat pandemi ya. Sebelum Mas ya. Sebelum Chandra sebelum pandemi. Krisnanda. Oh iya, Nggak terima nih panggil Chandra deh. Kuda aja kuda. Sebelum pandemi. Sekarang ada proyek apa? Mau buat apa? Kita lagi mengerjakan rilisan terbaru lah untuk memperingati 25 tahun Begundal. Street Drunk Rock. Apa namanya? Street Drunk Drunk Rock. Jadi album pertama kami kan dengan judul Street Drunk Rock. Jadi kita bikin Titelnya Street and Roll. 25 Tahunnya. Tapi lagunya beda-beda. Lagunya beda apa yang dulu Beda-beda. lagi balik lagi? ya ada yang dulu sampai yang baru. Ada yang belum keluar juga. Belum Nah, keluar. rencana 15 lah. 15 lagu.
Mantap ya, ditunggu aja dah habis ini. Ditunggu merchandise-nya. Gampang itu, gampang. masih nyablon stiker di belakang toko dulu nih. Sekarang udah di sini sukses. Senang jadi. Ya masih nyablon, tapi orang lain. Sudah mulai kapitalis. Ya kan kita semuanya ya nggak menutup kemungkinan kamu juga toh. Semua orang itu dilahirkan untuk menjadi kapital ya. Benar. Iya. Jadi besar. Iya, menjadi lebih besar. Ya kita nggak pengen lah mati dalam keadaan miskin kan. Ya benar. Iya sih. Tapi pang-pang di Malang tuh nggak ada yang ngalahin fashionnya. Sepatu zaman itu udah Adio, udah ini, udah itu. Ya, skate punk ya sebenarnya. Ya, skate punk ya. Udah ini. Ya cuman heran aja zaman-zaman dulu ya. Sepatu impor anak-anak skate itu. Ya. Celana impor, kaos impor. Tapi sering jatuh kalau main. Benar no. Jadi memang fashionnya di Malang tuh luar biasa sekali kan zaman itu tuh carding lu banyak. Ya, Dia berpengaruh juga baju band, CD, referensi. Terus habis itu majalah-majalah literary press lah dan lain sebagainya lah. Kan kamu mengalami era itu ya? Mengalami, luar biasa sekali. Aku bersyukur tuh sempat di Malang dulu. Kamu ngalamin nebus di kantor pos? Bu Agustin. Bea cukai legend dulu. Kita walaupun pang-pang gini dulu tuh Ya sebenarnya mainnya kedua sebenarnya gini ya. Ini menurutku ya. Ya. Semenjak era Jokowi ini kardingan semakin susah. Ya kan? Ya. Benar. Dulu. Wah, dulu gila-gilaan. Zaman baju band dulu 50.000. Ya kan sekarang nebusnya gila tuh harganya. 7.500 dulu mulai. Iya, 7.500. Diantar ke rumah 9.000. Jadi semua teman-teman ini punya pengalaman yang sama lah nih antara ya dapetin kaos bandnya di mana, fashionnya di mana, referensi di mana. Dia ada pengalaman apa deh sama Gundal? Pengalaman di Pantas sering main di Bali karena orang Bali. Kayaknya bukan itu deh. Apa? Sebelum kadek masuk kita udah sering. Apa pengalaman deh? Ya pengalaman Paling seru nih di Gundal nih satu-satu tak tanya nih. gini. Tiap momen kita banyak cerita gitu loh. Dibilang seru, cuman levelnya aja. Level keseruan itu yang beda. Beda-beda. Seru, setiap momen seru karena banyak hal random kan. Ini kan anak-anak random semua. Sempat jadi mualaf juga dia. Tapi pakai ruku. Salah. Pakai cewek. Ada videonya ya. Balik murtad Paling lagi. jauh mana kalian? Cuman dia yang berani mempermainkan Tuhan. Karena tidak terlihat. Enggak. Paling jauh main ke mana? Malaysia ya? Thailand. Thailand pernah? Baru Thailand. Di mana orang di sana nontonnya? Ya, Asik sih sebetulnya kalau aku beranggapkan kan bahasanya gimana Beda, pasti beda. Band-bandnya gimana, kalau nyanyinya secara vokal gimana, kayak fals gitu kan. Tapi ya keren-keren sebetulnya band sana. Keren-keren ya banget. sebenarnya kalau untuk secara kuantitas ya, kita ngomongin jumlah penonton ya jauh sama di Indonesia itu jauh. Maksudnya? Ya di sana penonton kalau untuk gigs ya 50, 100 itu udah rame. Oh, di sini kan Iya. Kalau di sini kan lebih sedikit rame gitu. lagi. Iya. Itu aja sih pembedanya. Itu aja bedanya. Kalau untuk soal semua kita ngerti bahasanya ya sama. Cerita dong dikit nih apa nih mas? Pengalamannya apa nih? Cerita dikit yang pasti pengalamannya apa nih? Ketinggalan bis mungkin? Nggak dicariin bis sama Jainul? Mas Jainul apa kabar? Selalu baik. Paling seru Kalimantan sih. Kalimantan paling seru gimana? Ya pertama kali kan Kalimantan dia itu. Oh pertama kali mas istilahnya join di Gundal langsung main jauh. Tur. Wih, Kalimantan. sangat beruntung sekali. Banjarbaru pertama. Aku dari 2006 buat band, akhirnya balik ke Bali 2009 nggak pernah manggung di luar Malang. Apa pengalamannya di Kalimantan? Kita sebut apa ya? Aku sih mas, sebelumnya kan aku belum pernah tuh ke Kalimantan. Lihat jalan-jalan di sana, terus ya medannya lah. Medannya ternyata
se-ekstrim itu gitu dibandingkan kita. Sebetulnya Lumpur. ada penjelasan kita salah track. Salah track, Jadi ya. harusnya ke kota ini dulu, harusnya baru naik pesawat apa gimana. Jadi kita sempat lewat ini Mas Bontang ya Mas. Ya kalau Bontang sebenarnya ke Tarakan. salah track sih enggak ya, karena Tarakan itu permintaan terakhir. Jadi kita udah tersusun jadwal, akhirnya Tarakan ini tiba-tiba mengontak mau nggak lanjut di Tarakan gitu. Jadi ketika kita mau, kita belum tahu tracknya loh. Medannya Oh, itu gimana? gila. Oh gitu. Kita deal dulu nih. Iya, Deal dulu nih sebelum tahu situasi. Belum tahu situasi karena kan sebelumnya kita belum pernah ke Tarakan dong. Oh, gitu. Sebelumnya. Tapi Jadi- sampai sana rame. Ya, Luas. ya kalau rame kan enggak, karena di sana kan juga hitungannya utara Indonesia ya. Pulau Maksudnya baru juga. pulau sendiri dari Kalimantan itu masih nyebrang lagi. Pulau sendiri dia. Kecil. Kecil, kalau komunitasnya kecil. Cuman mereka menawarkan diri untuk mau nggak kalau lanjut ke Tarakan. Gas gitu. Gas, gitu. Mumpung kita juga belum pernah loh. Oh. Kita gas ternyata medannya gila. Masuk hutan. Ya maksudnya Wah, kalau 24 jam dengan kondisi Biasa. jalan yang Perjalanannya itu 24 jam. Dari kota sebelumnya ke Tarakan 24 jam. dari Samarinda ke Tarakan itu 24 jam. Oh, capek di Jadi jalan kita tuh. naik travel juga kan, dan travelnya juga orang Maluku apa gimana. Jadi untuk Bahasa. untuk komunikasi kita bingung juga gitu. Lumayan Terus juga. kan lumayan juga. jalan utamanya itu di setiap hari kan dilewatin truk-truk tambang itu kan. Iya, Jadi hancur. Wah itu 98% hancur. Kayak sungai kering yang dilewatin gitu. Pang banget. Sungai kering ya. Iya. Ya Mas Toret bayangin aja 24 jam di mobil duduk ini aja. Kacanya dibuka. Tapi amunisi bawa. Kacanya dibuka. ya amunisi ada lah. Ada lah ya. Ini udah ada sekarang nih. Kayaknya nggak perlu disebutkan ya. Kayaknya daripada air putih kita mending bawa itu. Mas ya, Mas Rair. Mas belum ngomong dari tadi. Yang paling berkesan Kalimantan. Kalimantan itu aja. Yang lain enggak kesan. Paling Sumatera? berkesan. Sumatera pernah main? Sumatera belum. Mbak belum. Beguna juga belum. Sudah. Oh, udah. Oh, sudah. Oh, MBA belum. Ke Jakarta, Bandung udah sering. Ya pokoknya Jawa, Bali, Sering lah ya. Kalimantan. Ini Masih. udah pernah. Kalau lainnya belum. Oh ya, nih gimana sih kalian nih ngelihat Pang sekarang nih? Pang udah main sosmed loh, udah berkonten, Iya. udah terima endorse, Ya, dan lain sebagainya. kalau kita ngomongin anti kematangan tuh gimana tuh? ya kalau maksudnya kita ngomongin era sekarang ya, Ya. ya kita merasa jauh ketinggalan. Istilahnya jauh ketinggalan. Iya, iya. Karena kita juga Nggak menguasai banget nih juga ya. ya cukup gaptek juga. Pantesan anaknya dijadiin kru. Anaknya dijadiin videografer. Ya karena kita terlalu gaptek gitu. Terus pang sekarang kan variannya lebih ngesup Iya. lagi ya. Ada yang anarkonya itu semakin banyak terlihat, yang kritis-kritis. Ada yang pang secara way of life untuk kehidupan golongannya sendiri. Jadi kayak distribusi sendiri ke temannya sendiri, main band yang beli merchandise teman sendiri itu masih ada. Terus ada yang serius bener-bener apa ngelawan pemerintah atau bla 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 seperti itu kan banyak. Liriknya dan lain sebagainya ya. Dan semakin terlihat gitu karena ada medsos gitu loh. Iya. Nah, di situ kita kayak ketinggalan jauh gitu. Ternyata serem anak-anak sekarang ya gitu. Movementnya tuh ya. sangat-sangat progresif sekali. Mereka menguasai media sekali ya. Ya, menguasai media sekali. Belum kita hafal di Facebook, sudah ada Instagram. Ya. Belum hafal Instagram, sekarang ada TikTok lagi. Belum lagi yang kritis-kritisan juga banyak sekarang. Iya, benar-benar. Ada yang golongan itu, ada yang golongan cuman untuk di musik aja kan gitu. Ada pola pikirnya Bang ya. Iya, Nah, akhirnya nyari benang merah pangnya itu ya memang ada sih, masih independennya ada. Memang independen garisnya. Tapi wujud bergerakannya itu macam-macam sekarang. Kalian doang dia bahasa Jawa macam-macam. Lebih pintar bahasa Jawa gitu bahasa Bali dia. Hampir jadi mualaf ya bangkir. Singko sama ngomong bahasa Jawa ya. Oh, aneh kan fales.
Gimana kalian menjaga esensi ini? Ya nggak tahu ya, aku Nggak perlu dijaga, udah natural ini. Kan kita 25 tahun loh. udah terbiasa seperti itu. Itu sudah jadi habit gitu loh. Iya. Kalau suruh jelasin aku nggak tahu rumusnya. Iya. Ya wis Karena kebiasaan. gini aja. Ada teman, jak minum, ada teman, jak minum. Buat lagu, rekaman. Rekaman, bikin lagu. Sekarang sibuk apa Mas di studio? Di studio aku lagi di record label sih sebetulnya. Lagi record band-band baru. Kebanyakan sih, kalau sebelum di Begundal saya juga punya band ska. Jadi saya Apa namanya? Lupa aku. Spike Oh, iya. sama Catem. Iya. Tetap di Bali dia. Iya. Iya. Sekarang nggak ini, nggak lagi. Masih. Enggak lagi. Jadi aku masih sibuk di perskenaan ska di Malang. Gitu aja. Skatupid. Skatupid Indro. Bro, masih nggak? Udah enggak. Kemarin itu siapa sih? Lucky bandnya apa ya namanya? Youngster? Apa Sloret? Ya, yang Youngster masih eksis. Enggak. Di Sloret pun dia Keluar. Oh. Denger-denger ganti ini black metal. Tapi dia aslinya kan seneng kadek lu gitarnya. Kayaknya ska dulu. Aku aslinya sekarang. Berhubung nggak laku dia jadi metal. Nggak laku lagi. Berarti penggunaannya band paling laku. Ya bukan begitu. Ya, Itu syukuri aja. pilihan terakhir itu. Ya. yang mau nerima kadek lah. Wah, kadek main gitar. Ya, sekarang tiga kunci. Iya, enak itu. Mikirnya enteng. Apa sih sebenarnya yang kalian band-band yang menjadi inspirasi itu apa aja? Terus inspirasi kalian itu apa aja? Kalau aku bukan band sih, lebih ke person. Remi Silado namanya. Oh, kalau Mas Kalau aku sih band-band ska sih sebetulnya. Kembali ke ska. Makanya aku masukin ada trompetnya kan juga di Bunal. Yang siapa yang biasanya main tuh? itu Denny. Oh, nggak ikut Ya, sekarang. nggak. Ya kan cuma satu lagu. Cuma ngisi aja. Ya, 2 lagu. Dua lagu. Kalau Ya inspirasi untuk rilisan yang besok ini ya kita melibatkan banyak teman-teman untuk mengisi ya. Jadi mulai dari trompet ada, terus viola ada, Biola keyboard ada. Gitu. Lebih bervarian musiknya yang akan datang ini. Ya, lebih surprise. menjual. Bukan lebih Bukan, menjual ya. lebih- Itu soal laku atau enggak itu urusan belakang. Buat aja dulu. Buat aja. Menyingkronkan kan khususnya musik. Ada keroncong juga, ada anak-anak keroncong juga. Serius? Iya. Iya. Ada keroncongnya bakalan udah start nih. Ada tuh. Udah tinggal mixer aja. Tinggal Udah mixing. mixing aja. Siapa yang ngerjain Masnya? Enggak. Ada Gigi. Gigi namanya. Jadi emang dari album ke piro Mas Gigi? Album 3. Album 3 itu Gigi terus. Sampai AA Studio namanya. Studio. di mana sih? Yang mana Saudara. tuh? Sao jajar. Enggak tahu. Enggak tahu. Velodrome. Daerah Oh, Velodrome. kurang tahu. Yang drummernya Bukan. Screaming Factor tuh ada studio dulu. Ayo. Ayo. Dulu di N, sekarang dia buka sendiri namanya Griffin Studio. Berarti di Malang luar biasa sekali dia. Semakin ini band-bandnya di sana ya. Nah, kalau untuk rilisan yang baru ini mungkin dengan bertambahnya usia, kita mulai berani bereksperimen dan banyak kejutan nantinya di sana. Wih, ditunggu ini. Ya, Ya nggak soal laku nggak laku itu urusan belakangan. laku nggak laku itu Itu kan kan soal selera loh. Ya. tergantung ini Gayatrinya gimana gitu loh. Rajin apa enggak itu loh. Ngomongin Gayatri dia Mas. Ngomongin Gayatri dia Mas. Sama Punionya gimana gitu loh. Lancar apa enggak itu loh. Apa itu kayak itu? Rahasia, harus login dulu. Harus login. Harus login. Nanti tak kasih. Ada KTA di rumah 50 ribuan. Harus login. Mau saya PT login mana? Pemidu lah. Iya, enggak apa-apa. Kan milih bebas. Dulu siapa sih drummernya lupa aku. Dulu sempat Gundul, kakak aktor itu, terus Udin Screaming itu. Oh ya, Udin. Screaming terus sama Rossi. Rossi. Di album ketiga Pangi Street itu. Ya. Itu Rossi. Sekarang dia di Jakarta kerja. Soundman. Soundman-nya Efek Rumah Kaca. Efek Rumah Kaca. Oh, soundman efek rumah kaca dia. Ya, sekarang. Kalau kesehariannya sampean masih produksi kaos apa? Masih. Oh, berarti murni begunal ini aja. Saya kan baru punya band baru, Apa? Super Chips. Oh iya. Ya. Di vlog-vlog tuh ya. Solo sebenarnya. Solo. Cuman kan
Anak Malang tapi Solo ya. Keterbatasan skill gua. Ya harus nyari. Ya, harus ngeband lagi. Kalau Kade custom ya? Ya, gambar-gambar. Bengkel gitu ya, gambar-gambar tangki. Kalau lagi waktu luang banget gabut itu cari nomor gitu. Di pohon-pohon. Emang Bisa loh. Malang banyak nomor-nomor gitu masih. Masih. Togel istilahnya. Ya, hantunya masih. Cuman nggak update kadang-kadang dia nggak nemu nomornya. Kalau Mas kan di Ans ya. Enggak, saya dasteran sekarang. Hah? Daster pakai daster. Dia ngempu, Maksudnya? ngempu anak. Oh, Ngempu anak. sibuk buana. Kalau Masnya? Tapi keren dasternya banyak patch-nya. Emblem. Iya pakai Martin. Tapi 100 hole sampai segini. Kalau Mas kerja apa Mas? Aku usaha aja mas. Usaha apa? Ada kedai kopi. Oh iya, di ini ya, di mana? Di Dekat Dieng. Di dekat Dieng tuh. Jadi ya. Ya, Mau tahu mas? Ini ngasih tahu tadi. Sumber Barongan namanya. Sumber Barongan. Lagi rame-rame ya. Sumber Kopi barokah. di Bali baru orang-orang ngopi-ngopi itu kalau di Malang kan cangkruk-cangkruk itu udah lama. Di Bali baru-baru. Dak Chandra di Di sini harus kerja di brand lokal di Malang serius. Clothing. clothing. Produksian gitu apa? Sama brand. Handmade lah, support full ke Ini manajer ya. Manajer apa nih? Manajer toko. Ya. Oh. Kayak gitu deh. Lah, lama kali nggak ketemu Mas Jepang loh. Nih Kadek juga kaget aku ketemu dia tadi. Demon. Ajak di kampus di parkiran. Ya, minum. Pokoknya dulu kuliah itu bener-bener iseng ya. Kita nggak serius ya kuliah ya. Nggak bener. Sama sekali. Kuliah tuh cuma pamerin baju band baru aja. Ya, Nih penting nih. Ada nggak selama sampean punya band punk, habis itu sampean punk, pesan sosial ini loh. Buat teman-teman nih gimana sih? Mungkin apa yang kalian perjuangin di daerah kalian sendiri-sendiri kan pasti ada. Kalau di Bali mungkin terakhir ya tolak reklamasi. Kalau saya pribadi ya, Ya. saya menolak miskin. Oke. Ya, kalau udah Ya. sampean nggak miskin berarti nggak ngerepotin pemerintah lagi. Ya, setidaknya itu minimal tidak merepotkan orang tua lah. Ya. Kalau bisa membantu orang tua. Salut dong. Gitu aja sih. Ya, Saya makanya nggak ada yang saya lawan selain kesusahan saya sendiri. ya semoga berguna, sukses, tetap menginspirasi. Beres. Beres. Itu ya juga tanggung jawab saya dan teman-teman. Ya. ya semoga kita bisa dijadikan contoh, entah itu contoh buruk atau itu contoh baik. Yang jelas kami salah satu opsi gitu loh. Ya. Dari yang serius dan tidak serius gitu loh. Ada. Nah, kita ada di situ. Ya semoga bisa menginspirasi dan menjadi energi positif buat kalian yang mendengarkan Gudal Waru atau menonton Gudal Waru. Ya, semua kita lanjut dulu di belakang layar habis ini biar nggak terlalu over juga. Melebar. Ya, biar nggak melebar nanti. Biar seru lah. Padahal lebih seru kalau melebar. Ya, terima kasih waktunya Mas Ipeng. Siap. Terima kasih yang lain juga. Sukses selalu. Terima kasih sudah datang ke Bali juga. Sama-sama. Sukses selalu buat podcastmu juga. Ya, thank you. Selalu sukses buat Handmade. Handmade selalu sukses ya. Semakin mau janji deh. Kau nyalek. Agus. Kau nyalek. Oh, Kau nyalek. jaga jalan. Oh. Tapi sebenarnya kamu cocok caleg itu. Ngapain? Calon lagi. Disegani Mas. Iya, disegani dikai sego. Mbak dikai sego tok. Terakhir aku kan ketemu Mbak Mas Ipeng. Wah, lek band saiki gak cukup disegani tok. Maksudnya apa Mas? Ya disegani dikai sego tok. Ya memang harusnya band-band itu sudah layaknya dihargai. Ya. Diapresiasi lah. Diapresiasi lah ya. Dihargai itu dikasih harga gitu loh. Pak. Ya. Ya, bukan hanya yang artian yang biasa. Yang lain, ya ya. kita Realistis ya. dikasih harga selayaknya. Iya. Karena rekaman apa kan butuh biaya juga kan. Nggak gampang loh 25 tahun ini loh.
Kalau di Sekadi kan cukup dikasih nasi. Iya, ya.